Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fajarani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi organ reproduksi perempuan, bagian dari vagina, bagian luar, bagian dalam, fungsi organ reproduksi perempuan. Ditunggu ya videonya. Di sini saya bersama audiens saya yang bernama Rizko Maria. Baiklah, saya akan menyampaikan materinya. Yang pertama, anatomi organ reproduksi perempuan. Organ luar terdiri atas area yang dikenal sebagai vulva dengan struktur pembangunan sepasang bibir bagian luar dan dalam yang menutupi klitoris, lubang saluran kencing dan liang peranakan atau vagina. Fungsi vagina adalah untuk segama atau koitus dan melahirkan. Leher rahim adalah semacam pintu masuk yang bisa terbuka menuju rahim, sehingga janin bisa keluar selama proses persalinan. Rahim terbuat dari otot yang kuat dan bisa keluar selama proses persalinan. Rahim terbuat dari otot yang kuat dan nampak seperti lubang yang besar. Di saat rahim kosong, bentuknya seperti buah alpukat yang muda dan segar. Rahim juga adalah sebuah tempat yang elastis, di mana janin bisa tumbuh. Tuba falopi adalah saluran yang digunakan ovum selama perjalanannya dari ovarium menuju rahim. Ukuran kedua tuba falopi pada kedua sisi rahim adalah sebesar buah anggur. Ovum dihasilkan dari ovarium. Ketika seorang anak perempuan lahir, terdapat sekitar 1-2 juta sel ovum pada ovariumnya yang akan berkurang menjadi 300-400 ribu sel ketika memasuki usia remaja. Di sini saya akan jelaskan bagian-bagian dari vagina. Yang pertama bagian luar atau bibir atau labia majora. Yang pertama bibir dalam yaitu labia minora. Yang kedua kelentit yang sangat peka karena banyak saraf. Ini merupakan bagian yang paling sensitif dalam menerima rangsangan seksual. Yang ketiga lubang kemaluan atau lubang vagina, terletak antara lubang kencing dan anus atau dubur. Rambut yang terakhir rambut kemaluan yang tumbuhnya saat perempuan memasuki usia pubertas. Yang kedua bagian dalam. Yang pertama vagina, bersifat elastis dan dapat membesar serta memanjang sesuai kebutuhan. Fungsinya sebagai organ baik saat berhubungan seks, jalan keluarnya bayi saat melahirkan atau saluran keluar darah saat haid. Yang kedua mulut rahim. Saat berhubungan seks, sperma yang dikeluarkan penis laki-laki di dalam vagina akan masuk ke dalam mulut rahim sehingga bertemu sel telur perempuan. Yang ketiga rahim. Rahim adalah tempat rumbuhnya janin hingga dilahirkan. Rahim dapat membesar dan mengecil sesuai kebutuhan. Yang ketiga, 2 buah saluran telur yang terletak di sebelah kanan dan kiri rahim. Yang kelima, 2 buah indung telur kanan dan kiri. Ketika seorang perempuan lahir, ia sudah memiliki ovarium yang mempunyai sekitar 1,5 juta. Tiap ova punya kemungkinan untuk berkembang menjadi telur matang. Dari sekian banyak ova, hanya sekitar 400 saja yang berhasil berkembang menjadi telur selama usia produktif perempuan. Berikutnya fungsi organ reproduksi perempuan. Fungsi utama dari organ reproduksi perempuan adalah
produksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin, sehingga fungsinya bisa berjalan dengan baik. Sistem reproduksi wanita ini memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan sperma dan sel telur. Sistem reproduksi wanita memproduksi sendiri hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi bulanan. Hormon ini yang kemudian akan memicu perkembangan sel telur serta pelepasannya setiap bulan. Proses ini disebut juga dengan ovulasi. Jika salah satu sel telur ada berhasil dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi kehamilan. Hormon-hormon tersebut juga akan membantu mempersiapkan rahim, agar bayi dapat berkembang dengan baik di dalamnya dan menghentikan proses ovulasi selama kehamilan. Apakah Ais ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara kerja sistem reproduksi wanita? Tolong jelaskan. Cara kerja sistem reproduksi wanita atau perempuan. Yang pertama tuh, aktivitas sistem reproduksi wanita dikontrol oleh hormon yang dilepaskan oleh otak maupun ovarium. Kombinasi dari hormon-hormon ini yang kemudian akan memulai siklus reproduksi pada wanita. Lamanya siklus reproduksi atau siklus menstruasi seorang wanita umumnya adalah 24-34 hari. Dalam jangka waktu tersebut, sel telur akan dibentuk dan dimatangkan. Di waktu yang bersamaan, dinding rahim akan bersiap untuk menerima sel telur yang dibuahi. Jika pembuahan ternyata tidak terjadi selama siklus ini, maka dinding rahim yang disiapkan untuk kehamilan tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses inilah yang dinamakan menstruasi. Sudah mengerti? Nah, terima kasih. Sekian materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.